Assalamualaikum teman cerita, apa kabar? Ketemu lagi di channel Cerita Kita, channel yang berisi tentang hal-hal bermanfaat seperti tempat wisata, tempat menginap, kuliner, dan lainnya. Dan sebelum menonton video ini lebih lanjut, jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe channel ini supaya channel ini makin berkembang. Terima kasih dukungannya. Tidak lupa, semoga teman cerita selalu dalam lindungan Allah, dimudahkan urusannya, dan diberikan rezeki yang thoyyib. Amin. Alhamdulillah, libur telah tiba. Dan hari ini kita mau menginap di Ariandri Hotel dan Resort yang ada di Puncak. Sebuah hotel yang meskipun sudah lama, tetapi masih banyak diminati untuk liburan keluarga. Dan akhirnya, sampailah kita di Ariandri Hotel dan Resort. Setelah kita menempuh perjalanan dari Tangerang Selatan kurang lebih selama 5 jam. Padahal kita kesini bukan di weekend, tetapi karena ini musim liburan sekolah, jadi memang macetnya tetap luar biasa. Walau begitu, kita mesti tetap bersyukur ya, kita bisa sampai ke sini dengan selamat. Dan sekarang kita mau cari tempat parkir dulu. Tempat parkir di hotel ini lumayan luas loh, jadi cukup untuk menampung semua tamu yang hadir. Dan sekali lagi, alhamdulillah kita dapat parkir dengan mudah. Sekarang kita mau proses check-in dulu. Dan inilah lobi Hotel Ariandri. Untuk proses check-in cepat, kemudian kita nanti akan diminta deposit uang 50.000. Keadaan lobinya cukup sederhana tetapi nyaman, ditambah dengan adanya kaca ini sehingga terkesan lebih luas. Tersedia juga welcome drink di sini. Jadi buat tamu yang sedang menunggu dan haus bisa langsung ambil. Alhamdulillah, proses check-in sudah selesai. Sekarang kita menuju kamar kita ya, dan kita dibantu oleh petugas yang ada di sini. Dan tahu nggak teman cerita, tipe kamar yang ada di Hotel Ariandri ini banyak banget, macam-macam tipenya. Saat kita menginap di sini, kita memesan tipe kamar superior dengan pemandangan, tapi ternyata lokasinya ada di bawah. Dan terus terang, akses menuju kamar kita ini tidak ramah untuk orang tua atau teman-teman yang menggunakan kursi roda. Jadi saran kita, saat teman-teman order melalui travel online, lebih baik cek juga ya kondisi kamarnya ada di sebelah mana. Apakah ada di atas atau ada di bawah seperti kamar kita. Dan teman cerita bisa lihat deh, nih turunannya lumayan curam kan, dan juga tinggi. Jadi pastiin ya sebelum order, apalagi kalau misal teman cerita bawa orang tua atau keluarga yang menggunakan kursi roda. Dan inilah kamar kita. Kamar nomor 427. Di depannya dilengkapi dengan 2 kursi untuk bersantai dan ngobrol sambil melihat pemandangan. Lihat deh, Masya Allah kan bagusnya. Melihat hijaunya alam sehingga terasa menyegarkan pikiran. Benar-benar karunia Allah yang tidak bisa kita dustakan begitu saja. Puas menikmati pemandangan di luar, yuk kita cek kamar kita. Untuk kamar yang kita tempati, kuncinya masih manual. Dilengkapi dengan kasur ukuran king yang empuk dan nyaman. Dengan 3 bantal besar yang cukup untuk 3 orang. Di samping tempat tidur, kita mendapatkan colokan sebanyak 4 lubang, ditambah meja serbaguna dan ada telepon di atasnya. Kelaparan? Jangan khawatir, di sini ada menu makanan yang bisa kita pesan untuk diantar ke dalam kamar. Di sini kita dapat 2 botol mineral, kemudian di sini ada TV meskipun belum smart TV, dan juga ada AC yang berfungsi dengan baik. Kemudian kamar ini juga punya connecting door yang kuncinya bisa kita minta ke petugas. Kemudian di samping connecting door kita ada lemari geser yang berfungsi untuk menyimpan baju atau barang-barang tamu yang menginap di sini. Dan lemarinya lumayan bersih dan besar. Yuk kita cek kamar mandinya. Di kamar mandi kita ada mendapat 2 handuk besar yang bersih, kemudian ada kaca, dan juga ada wastafel yang berfungsi dengan baik. Dan untuk tipe klosetnya, kloset duduk, di atas itu ada keset yang bisa kita pasang nanti di depan kamar mandi. Selain shower, kamar mandi ini dilengkapi dengan keran untuk berwudu, dan jangan lupa di sini juga ada air panas dan air dingin. Jadi nggak perlu khawatir kedinginan saat mandi. Kamar yang kita pakai ini cukup luas loh. Sebagai gambaran, kita pakai untuk sholat berjamaah
itu masih sangat lega banget. Bisa kelihatan kan dari sini? Tuh. Dan inilah teman cerita, pemandangan yang ada di depan kamar kita. Dari dalam kamar, begitu korden dibuka, kita bisa melihat indahnya pemandangan, hijaunya dedaunan, birunya langit, dan udara yang segar. Sungguh sangat patut disyukuri. Jadi teman cerita, harapannya kita bisa melepaskan sejenak penatan kehidupan kita sehari-hari. Dan kita bisa menghabiskan quality time bersama keluarga atau sanak saudara atau pasangan halal kita. Amin. Dan setelah salat asar, kita pun siap-siap menuju kolam renang. Seperti biasa, anak-anak sudah tidak sabar untuk pergi berenang. Dan saat kita ke sana, kita melewati deretan kamar yang mempunyai balkon tapi ada di belakang, dengan pemandangan yang menghadap ke arah hutan. Kemudian, di sebelah kanan ini adalah tipe kamar bungalow. Jadi tipe kamar bungalow ini merupakan tipe kamar terbesar yang ada di Ariandri Hotel dan Resort. Lokasinya benar-benar dekat dengan kolam renang. Dan akhirnya, sampailah kita di kolam renang. Jadi benar-benar gak jauh ya dari kamar kita. Kolam renangnya cukup rame karena ini tadi kan masa liburan sekolah ya. Cuma sebelum berenang kita mau coba lihat-lihat dulu ada apa aja sih di sekitar kolam renang. Nah, untuk kamar yang terdekat dengan kolam renang ini ada tipe bungalow dan di sebelahnya ada bangunan dengan 2 lantai. Tangga ini menuju kemana ya? Coba kita cek yuk ke bawah. Tangganya lumayan banyak. Nanti di sebelah kanan ada semacam kayak cafe gitu. Dan ini rupanya kafenya, dia juga jual gelato deh. Nah ini sementara masih turun ke bawah. Aduh sayang sekali ya, ada orang yang bakar sampah. Jadi bau asap deh kemana-mana. Wah ternyata tangganya masih banyak ya dan terus turun. Cuman di sebelah kanan dan kiri tangga ini banyak sekali tanaman hijau. Jadi tangganya tidak terkesan kaku. Wah akhirnya sampai juga di bawah. Dan ternyata di bawah ini ada waterpark mini untuk anak-anak. Jadi buat teman cerita yang bawa anak, pasti akan happy nih di sini anaknya. Mereka bisa bermain air sepuasnya. Meskipun pada saat kita ke sini, airnya tidak dinyalakan. Tetap aja anak-anak kelihatan happy. Nah, kamar mandi juga dekat. Jadi buat teman cerita yang mau ganti baju atau anaknya mau bilas, nggak perlu jauh-jauh ke kamar. Tinggal masuk saja ke sini, beres deh, nggak perlu basah-basahan sampai kamar. Untuk kamar mandinya sendiri cukup lengkap ya. Dilengkapi kaca, kemudian ada wastafel, dan juga ada kloset duduk. Jadi bisa untuk buang air kecil. Nah, di dekat mini waterpark itu ada tipe kamar yang lain. Cuma memang cerita kita tidak tahu ya, itu tipe kamar apa. Mungkin ada yang tahu, boleh di-share di komen ya. Nah, ini ada tangga lagi. Coba kita cek yuk ada apa sih di atas sana. Dan ternyata tangga ini menuju bangunan yang tadi terlihat dari bawah. Jadi tipe tempat menginap yang terus terang memang kita tidak tahu tipenya apa. Kemudian di sebelah kiri bangunan ini kita akan melihat sebuah mini playground. Meskipun judulnya mini playground, tapi peralatannya cukup lengkap juga loh. Ada perosotan, juga cungkit, dan juga ayunan. Terus mini playground ini dilengkapi dengan rumput sintetis sebagai alasnya. Jadi buat teman cerita yang mau bawa anaknya ke sini main, jangan lupa ya, alas kakinya dilepas biar bersih dan tetap terjaga. Dan ternyata ada juga loh tipe glamping di sini. Oke, dan sekarang kita balik lagi yuk ke kolam renang. Kan kita mau berenang ya. Nah, kalau dari sini kelihatan kan ada bangunan tingkat 2. Ini tadi tempat menginap yang dekat kolam renang. Nah, untuk ke lantai 2-nya ternyata tangganya ada di sini. Nah, tapi kalau untuk yang lantai 1 sih udah langsung ya berhadapan dengan kolam renang. Jadinya enak tuh, buka pintu tinggal kolam renang. Dan ini kamar mandinya ya. Jadi kalau misal mau ganti baju atau mau bilas nggak perlu ke kamar, bisa langsung di situ aja. Dan Masya Allah, kapan lagi nih kita bisa berenang sambil melihat pemandangan yang begitu indah. Ditambah sore ini langit tidak mendung alias cerah banget. Dan sekarang kolam renangnya udah tambah rame. Untuk kolam renang di hotel ini terbagi menjadi 2. Ada yang untuk orang dewasa dan ada juga untuk anak-anak. Kalau untuk orang dewasa, kedalamannya berkisar antara 120 sampai 140 cm. Dan sedangkan kalau untuk anak-anak, kedalamannya kurang lebih sekitar 50 sampai 60 cm. Untuk airnya juga bersih loh.
Nah, kalau dilihat ya, untuk tipe kamar ini sangat cocok buat yang suka berenang, karena lokasinya persis di samping kolam renang. Jadi tinggal buka kamar, terus nyebur deh. Coba perhatikan deh teman cerita. Untuk tipe kamar ini tipe kamar bungalow. Jadi kamar dengan tipe terbesar yang ada di hotel ini, dengan banyak jendela dan bukaan, sehingga indah sekali dan nyaman karena banyak udara dan cahaya yang masuk. Cocok untuk keluarga besar yang ingin berlibur bersama-sama. Suka pergi ke kafe dengan pemandangan? Bisa dong. Lokasinya dekat sekali dengan kolam renang. Tinggal turun sedikit di sebelah kanan. Coba deh teman cerita perhatikan. Jadi susunan tempat duduk di sini dibuat sepasang-sepasang atau kapelan. Jadi memang kita bisa duduk sambil minum kopi atau apapun itu. Kemudian kita bisa melihat pemandangan yang begitu indah, romantis dan indah banget. Masya Allah. Sore itu cerita kita melihat pemandangan yang begitu indah. Gradasi langit yang bermacam warna, putih, biru, kuning, oranye dan abu-abu, semua menyatu dengan indahnya dan sempurna. Betul-betul ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Terus coba teman perhatikan, kalau dilihat semua kamar yang ada di sini semuanya menghadap ke arah pemandangan yang indah. Jadi semua tamu diharapkan akan betah dan nyaman ya. Terus kalau misal teman cerita membawa keluarga atau bersama teman yang menggunakan kursi roda, lebih baik teman cerita bisa menggunakan kamar yang ada di atas. Jadi ini ada nih contoh kamarnya. Nah, daerah ini kita tidak perlu naik turun tangga, dan ini juga dekat dengan parkir mobil. Kalau itu tipe kamarnya, terus terang bisa dicek sendiri ya nanti. Karena kita tidak bisa masuk karena full book. Masya Allah, ternyata waktu sudah malam ya. Perasaan masih siang deh tadi, baru sebentar. Tapi memang, kalau kita mengalami hal-hal yang menyenangkan, waktu jadi terasa begitu cepat berlalu. Nah, kali ini kita coba lihat-lihat yuk suasana malam di sekitar hotel ini kayak apa ya. Nah, kalau untuk tipe bangunan ini, sepertinya ini antara luxury room atau premier room ya, teman cerita. Dari sini memang kita bisa melihat pemandangan gunung langsung dari lantai 2. Terus yang ini adalah suasana kolam renang di malam hari. Karena kolam renang air dingin, jadi nggak ada yang berenang ya malam-malam. Lagian iseng juga sih di puncak, malam-malam kolam air dingin berenang. Bisa-bisa malah masuk angin deh ya. Ternyata playgroundnya masih rame ya malam-malam. Ya namanya anak-anak ya, mereka adanya pengen main terus walaupun sudah malam. Tapi ternyata seru juga loh di playground sini, karena banyak suara ketawa anak-anak yang riang bahagia. Dan setelah puas serta capek keliling hotel menikmati suasana malamnya, kita mampir ke sini yuk di Cafe Teras and Resto. Kita mau nyobain ada menu apa aja yang di sini. Nah, ini lihat deh, kafenya estetik ya. Suka deh sama penataan lampunya. Terang tapi tidak menyilaukan. Kelihatan estetik dan enak untuk foto-foto. Instagramable pokoknya. Oh iya, kalau misalnya sarapan pagi nanti kita juga di sini. Jadi jam bukanya kalau untuk sarapan pagi untuk tamu hotel itu mulai jam 6:30 sampai jam 10 pagi. Terus selain itu, kafe ini juga terbuka untuk umum. Dan kalau untuk umum dari jam 10 sampai dengan jam setengah 11 malam. Yuk kita cek menunya. Jadi kalau menu di teras cafe ini untuk makanan dan minuman macam-macam ya. Ada yang makanan berat seperti nasi dan sejenisnya. Kemudian ada juga yang makanan ringan, ya kayak misalnya roti bakar. Kemudian ada pisang goreng dan ada kentang ya. Kemudian kalau untuk minumannya macam-macam juga. Ada yang kopi dan ada yang non kopi. Tinggal pilih sesuai selera. Dan ini contoh beberapa menu kopinya ya. Ada yang kopi susu, ada yang fancy, ada yang klasik dan ada yang signature. Kemudian harganya berkisar antara 20 ribuan sampai dengan 30 ribuan. Jadi silakan pilih sendiri dan rasakan enaknya. Dan sambil menunggu pesanan kita datang, inilah gambaran interior yang ada di dalam kafe. Saat kita datang, kafenya nggak begitu rame, jadi nyaman ya untuk duduk dan bersantai.
Dan alhamdulillah pesanan kita akhirnya nyampai. Karena kita sudah sarapan ya, makan malam maksudnya, melewat ojol. Jadi kita di sini mampir cuma untuk pesan minuman aja. Nah, minumannya lumayan enak nih. Ada lemon tea hangat 2, kemudian kudapan ya, sama ini ada es hazelnut cafe. Dan ini semuanya alhamdulillah enak dan cocok di lidah kita. Dan jangan lupa tetap bismillah. Karena malam semakin larut, kita siap-siap kembali ke kamar. Dan ini penampakan hotel di malam hari. Sudah penuh ya parkirannya? Dan tibalah saatnya untuk memejamkan mata. Selamat malam. Dan alhamdulillah, pagi pun tiba. Hari sudah berganti. Mari kita bangkit dengan semangat yang baru mencari rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena kita menginap di sini tidak pakai sarapan, jadi kita mau coba eksplor sarapan yang ada di sekitar hotel. Dan kebetulan menu yang dipilih adalah bubur ayam. Yuk kita cari dulu yuk bareng-bareng. Pengalaman baru juga nih buat anak-anak. Pagi-pagi udah jalan-jalan di jalanan puncak. Nah, meskipun belum begitu ramai, tetapi kita tetap harus berhati-hati. Sayang sekali ya nggak ada trotoar di sini. Jadi kita jalan agak was-was juga sih. Tapi kita berusaha jalan setepi mungkin. Dan alhamdulillah ketemu juga buburnya. Jaraknya kurang lebih sekitar 150 meter dari tempat kita menginap. Dan bismillah, mari kita sarapan. Untuk berempat, makan bubur ayam dengan segala isiannya kurang lebih kita habis 60.000. Murah dan mahal itu relatif ya. Terus buat tamu yang menginap dengan sarapan, inilah lokasi tempat sarapannya. Jadi resto yang semalam ya. Dan sarapannya dibuka mulai dari jam setengah 7 sampai dengan jam 10 pagi. Kemudian kalau untuk tempat duduk, ini lokasinya. Ada yang sampai sini juga, jadi nggak perlu khawatir nggak kebagian tempat duduk. Oke, seperti biasa sebelum check out, ini anak-anak mau minta berenang dulu ya. Lumayan lah menikmati suasana pagi sambil berenang, terasa menyegarkan sekali. Dan akhirnya, selesailah review kita di Ariandri Hotel dan Resort. Semoga sharing ini bermanfaat buat teman cerita sekalian. Dan terima kasih sudah menonton. Dukung terus channel ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.